Misi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu, silakan duduk. Iya, ada yang bisa dibantu Bu? Jadi saya rencananya mau ikut berbagai Oke. Nah, sebelum saya jelaskan, perkenalkan nama saya Bidan Hanum. Hari ini saya akan membantu Ibu untuk memberikan aplikasi tentang metode KB. Agar lebih nyaman, mari kita ke ruang konsultasi Bu. Iya, baik Ibu Devi. Anaknya umur berapa ya? umur 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, ya udah mau 40 hari. Udah. Oke. Kira-kira mau metode KB yang bagaimana Ibu Devi? Kalau dalam kontak sebelum menyusui biasanya pakai KB yang gimana? Oh, jadi mau metode KB yang aman untuk menyusui ya? Baiklah Ibu, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini ada namanya alat bantu untuk pengambilan keputusan ber-KB. Nanti saya akan menjelaskan dengan alat bantu itu, alat bantu ini ya. Ya, jadi Ibu Devi, kalau untuk metode KB ya yang cocok untuk menyusui itu ada beberapa. Saya akan jelaskan satu persatu. Nanti tergantung dari Ibu lagi mau memakai metodenya yang bagaimana. Yang pertama akan saya jelaskan itu yang aman untuk menyusui adalah KB AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi kalau AKDR ini Bu, ya kita akan pasang ya ke dalam rahim biasanya di masa 40 hari. Dan kalau untuk efektivitasnya tinggi. Dan jadi nggak perlu mengingatnya karena dia metode KB jangka panjang. Sekali dipasang, kalau di sini yang jenisnya ada yang untuk 8 tahun, ada yang untuk 5 tahun, tergantung nanti pemilihan ibu. Dan untuk cara kerjanya sendiri Bu, dia akan mencegah sperma masuk ke rahim bertemu dengan sel telurnya. Jadi sebagian besar ibu tuh bisa sih pakai karena nggak ada pantangan dia dengan beberapa penyakit ya, termasuk ibu yang belum pernah hamil. Tapi ini kan sudah anaknya satu ya. Kemudian apakah ibu ngerasa pernah dengar nih tentang AKDR atau spiral gitu? Ada kekhawatiran nggak? Takut aja sih, biasanya kan yang katanya orang ada benang-benang itu kan lepas gitu. Oh, jadi kekhawatirannya takutnya lepas ya. Sebenarnya AKDR itu nggak bisa keluar dari rahim atau berjalan ke seluruh tubuh, nggak gampang seperti itu. Jadi dia ketika dipasang ya posisinya ya tetap di dalam rahim asalkan kita melakukan kontrol rutin biasanya ke dokter kandungan. Dan saat berhubungan dengan suami pun nggak akan mengganggu karena kalau pemotongannya pas ukurannya dia nggak akan menyakiti ke suami pada saat berhubungan. Dan benang AKDR itu nggak akan berkarat dalam tubuh walaupun setelah bertahun-tahun, jadi insya Allah aman ya Bu ya. Nah, terus biasanya karena dia bukan hormon, ketika dilepas kesuburan akan cepat kembalinya. Dengan pola haid pun tidak akan mengganggu kan bukan hormonal. Nah, jenisnya pun ada seperti ya, itu bisa sampai 10 tahun ya. Kemudian ada juga yang jenis Novate bisa sampai 5 tahun ya. Ada kemungkinan efek samping juga ya. Tapi biasanya normal setelah 3 tahun. Kalau misalnya untuk perlindungan terhadap penyakit menular seksual bisa ditambahkan untuk penggunaan kondom. Terus yang bagaimana sih yang nggak bisa pakai alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ya? Jadi kalau AKDR itu dilakukan sebelum 40 jam atau setelah 4 minggu pasca persalinan. Jadi 40 hari itu pas. Yang nggak boleh dipasang itu kalau yang punya resiko IMS, infeksi menular seksual, misalnya pasangannya berganti-ganti, ya kan? Atau memakai jarum suntik bersama, ya. Terus menstruasinya nggak harus diakses sebelum memasang AKDR, jadi nggak mesti harus kita nunggu haid, tidak. Kemudian kalaupun ada penyakit infeksi yang dibawa gitu ya harus diobati dulu sebelum alat kontrasepsinya dipasang ya. Itu sih Bu penjelasan tentang AKDR ya. Kemudian kalau efek sampingnya ya bisa kadang kram, mules, apalagi pada saat haid, tapi bisa diatasi biasanya minum obat analgetik, penahan nyeri ya kan.
Terus kalau untuk haid yang lebih lama, ya bisa minum ibuprofen juga ya, atau asam mefenamat yang biasanya membantu mengurangi perdarahan juga. Ada yang ditanyakan lagi Bu tentang AKDR? Kalau misalnya ibunya di rumah kerja berat, bisa nggak pasang AKDR? Oh, tidak masalah. Dan pada saat terjadi pemasangan AKDR ya, ibunya juga nggak perlu dibius, santai aja ya, tetap terjaga. Kemudian rasa nyeri itu biasanya habis dipasang paling lama 30 menit, tapi kita kasih analgetik sih Bu untuk menahan nyerinya. Terus kapan periksanya? Ya biasanya 1 minggu setelah pemasangan itu periksa, dianjurkan juga USG ya kan. Kemudian kalau misalnya metode yang lain itu bisa menggunakan juga yang aman untuk menyusui, suntikan 3 bulan. Nah ini hormonnya tunggal, mengandung hormon progesteron. Terus ibunya bisa ngingat ya, bisa, karena nanti kita kasih jadwal penyuntikan mulai kartu. Dan untuk efektivitasnya, jadi suntik 3 bulan tuh hormonnya tunggal Bu, progesteron ya kan. Efektivitasnya tinggi selama ibu tuh kembalinya tepat waktu sesuai jadwal. Kemudian setelah berhenti umumnya sih sekitar 4 bulan baru bisa kembali kesuburannya. Dibandingkan metode yang AKDR, dia agak lebih lambat kembali kesuburan. Tapi cara kerjanya begitu, terkadang kan karena hormon progesteron atau hormon tunggal ya, dia bisa menyebabkan tidak terbentuknya sel telur, dinding rahim, sehingga kemungkinan tidak ada yang diluruhkan, tidak terjadi haid, tapi itu masih masuk normal. Kemudian kerjanya hormon progesteron itu dia akan merelaksasi hampir semua organ tubuh termasuk usus dan lambung, jadi ada kemungkinan efek sampingnya bisa terjadi konstipasi, tapi bisa diatasi dengan konsumsi makanan berserat tinggi, nggak perlu khawatir. Terus ketika metabolismenya jadi tadi direlaksasi, otomatis kan metabolisme tubuh berjalan lambat. Nah, kecenderungan untuk kenaikan berat badan juga lumayan. Tapi kita bisa imbangi dengan tadi diet rendah lemak, makanan yang diatur, kemudian berolahraga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang 3 bulan Ibu? Oh, belum ya. Jadi kita lanjut lagi nanti metode yang selanjutnya yang aman untuk ibu menyusui itu adalah alat kontrasepsi bawah kulit. Nah, atau kita sebut susuk. Jadi kalau susuk tuh dipasang di bawah kulit, biasanya di lengan kiri di mana tidak melakukan aktivitas banyak. Ibu kidal nggak? Nggak ya, berarti di lengan kiri. Nah, itu nanti jumlah kapsulnya yang dipasang 2 tahun dengan efektivitas itu 3 tahun. Jadi kapsulnya 2 kapsul, okay. 2 kapsul dengan efektivitas 3 tahun. Kemudian kapsulnya nggak bakal hancur dalam tubuh, dia sifatnya lentur ya. Kemudian saat pemasangan, sampai pemasangan itu akan terlihat di bawah kulit, jadi dia nggak tenggelam ya. Kemudian dia mengandung hormonnya sama tadi kayak suntik 3 bulan ya, hormon progesteron, jadi tanpa estrogen. Efektivitasnya ya 3-5 tahun, tapi sekarang kan hanya yang 3 tahun adanya yang 2 kapsul Bu. Dan tidak perlu mengingat keuntungannya, jadi metode KB-nya jangka panjang, sama seperti AKDR tadi, IUD tadi, kita nggak perlu mengingat jadwal balik karena MKJP, metode KB jangka panjang, dan biasanya bisa kembali subur setelah kapsulnya dicabut. Jadi kembali ke suburan itu lebih cepat juga. Cara kerjanya gimana? Dia bekerja dengan menebalkan labial cervix dengan menghentikan ovulasi. Jadi sama tadi, nggak bentuk sel telur, nggak bentuk dinding rahim, kemudian labial cervix dikentalkan ya. Kemudian ini bisa dipakai pada ibu menyusui setelah 6-40 hari melahirkan, atau yang nggak bisa pakai pil atau suntik bulanan, dalam artian kombinasi. Nah, bisa pakai ini ya. Ibu ada dengar tentang rumor-rumornya susuk nggak? Susuknya tuh pernah dengar dari orang pakai susuk tuh bagaimana? Pernah sih, ini pertama kali dengar yang... Oh, baru pertama kali. Nah, ada kemungkinan Bu efek sampingnya bisa flek atau haidnya nggak teratur, tapi biasa nggak berbahaya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang hormonnya menekan pembentukan sel telur ya. Mungkin sampai sini kita lanjut. Nah, kira-kira kalau dari metode KB yang saya jelaskan, mau pakainya apa?
Ini ada juga Bu metode amenorrhea laktasi. Jadi dia memang harus ASI eksklusif dan pola menyusuinya itu harus teratur 2 jam sekali minimal, harus kontinu dia menyusui Setiap 2 jam. setiap 2 jam, karena memang metode amenorrhea laktasi itu harus dengan ASI eksklusif ya, tanpa pemberian makanan tambahan karena 6 bulan pertama ya Bu ya. Kemudian sangat efektif kalau memang cara pemakaian metodenya benar ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu, kira-kira mau pakainya apa? Kayaknya yang suntik aja, soalnya yang 2 tadi kayak dimasukin ke dalam badan, jadi kayaknya lebih baik yang disuntik aja. Agak takut ya? Iya. Nggak apa-apa, kita kembalikan ke pilihan ibunya. Nanti pun kalau misalnya metode KB-nya ada efek samping yang memberatkan, ibu bisa konsultasi ulang ke sini. Baik, sebelum kita melakukan tindakan suntik, saya minta data ibu terlebih dahulu nggih. Iya. Baik, nama ibu Devi. Devi, nama suami, Eko. tempat tanggal lahir, Balikpapan 8 Maret 97. ya, alamat. RT 43 Gerak Indah. Oke. Ibu bekerja. Enggak. Baik. Oke Bu, ini datanya. Nanti kita lakukan pemeriksaan tensi dulu ya sebelum diberikan. Mudah-mudahan cocok ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaannya untuk ke saya. Mudah-mudahan KB yang Ibu pilih itu bisa cocok dengan Ibu. Baik Bu Devi.